Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya seorang istri yang memiliki suami yang soleh dan sangat baik hati, Bu ya. Suami saya dahulu berguru kepada seorang ustadz yang berpoligami, dan selama beberapa tahun suami saya berguru kepada selama beberapa tahun suami saya berguru kepada beliau. Suami saya juga menginginkan untuk berpoligami setelah menikah, namun saya tidak menyampaikannya, namun suami saya tidak menyampaikannya di saat ta'aruf dengan saya. Setiap hari suami saya meminta izin untuk poligami dengan berbagai cara seperti bercanda dan sebagainya. Walaupun saya bilang tidak mau, suami saya selalu berkata suatu saat saya pasti mau dipoligami. Saya sering diceritakan indahnya berpoligami dan sebagainya. Suami saya berkata tidak akan poligami jika tidak mendapat izin. Maka dari itu suami saya setiap hari bercanda masalah poligami dengan tujuan agar saya mengizinkan. Saya sedih, Bu ya. Saya tidak menentang syariat poligami, namun saya tidak mau dipoligami, Bu ya. Saya selalu meminta untuk tidak bercanda tentang poligami. Namun kata suami saya susah menghilangkan itu karena sudah bertahun-tahun dijejali tentang poligami. Apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Saya benar-benar tidak mau dipoligami. Saya takut jika setiap hari suami saya meminta poligami, lama-lama saya capek dan mengizinkan. Padahal dalam hati saya tidak ridho, Bu ya. Mohon jawabannya, Bu ya. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah untuk menyambungkan dengan guru, tidak diperkenankan yang demikian itu. Kecuali memang guru itu memang menyuruh orang yang belum mampu kadang-kadang. Jadi poligami itu sangat pribadi, tidak semua orang disamakan. Mungkin Anda seorang guru, kemudian sudah berpoligami dan sukses. Bukan berarti muridnya harus berpoligami semuanya. Karena adalah sukses di Anda belum tentu sukses di murid-murid. Ini adalah sangat pribadi, nggak bisa disamakan hal-hal semacam itu. Makanya poligami sendiri tidak boleh diobral begitu saja. Yang akan masuk wilayah tersebut memang sudah ada banyak persiapan atau melihat hajahnya seperti apa dan yang lainnya. Jadi tidak semua orang dipukul rata, apalagi kembar berkah pakai istilahnya sunnah apa? Bagi seseorang pun tidak semuanya sunnah, nikah dengan istri satu pun tidak semuanya sunnah, artinya harus ada pertimbangan di situ. Jadi pemahamannya Anda pahami karena dijejeli, bukan dijejeli, akan tapi barangkali hanya diskusi saja tentang poligami. Mungkin ada orang yang menolak poligami, kemudian gurunya menjelaskan, jadi bahasa Anda pun mulai ada bahasa kesel lah dengan gurunya, tidak diperkenankan itu. Karena guru apapun bentuknya adalah, itu yang ngomong suami, Bu ya. Ya, tapi kan itu menisbatkan ke guru, belum tentu gurunya menjejali. Karena guru yang baik tidak akan menyuruh orang kecuali memang orang itu adalah mampu. Bahkan seorang guru pun, sebagian guru-guru mulia itu kalau berpoligami mereka diam saja, tidak pakai obral kok. Nggak pernah cerita ke murid-muridnya dan sebagainya. Kalau kamu harus poligami, nggak pernah seperti itu. Jadi poligami, banyak guru-guru ada kalau poligami diam, melaksanakan itu pribadi. Karena apa? Tidak semua muridnya bisa sama dengan beliaunya. Baik, kemudian bagi kaum pria memang tidak semestinya semacam itu harus ngomong terus itu. Karena apa? Poligaminya juga tidak ada, tapi menyakitnya kan pasti kan gitu. Lebih baik nanti diskusi. Anda ada keterbukaan kepada pasangan semacam apa sih yang menjadikan seperti itu, kan begitu, menjadikan seperti itu. Karena selagi itu pintu halal, makanya tidak bisa ada yang melarang, akan tapi tidak juga orang harus dimasukkan ke pintu itu. Siapa yang bisa melarang pintu halal? Tidak ada yang bisa melarang pintu halal. Allah membuka pintu halal, akan tapi juga tidak semua orang harus kita masukkan ke sana. Sebaiknya adalah Anda diskusi yang baik. Kalau rasa tidak rela, itu pribadi Anda tidak rela. Karena sebagai seorang wanita ya sah-sah saja ketidakrelaan hati Anda. Akan tapi sesuatu yang dihalalkan dalam syariat ya nggak mungkin Anda mengatakan saya tidak rela dan tidak boleh terjadi. Maka yang paling baik Anda membangun komunikasi dengan suami Anda yang baik dan katakan, suamiku, kalau dengan kata semacam itu saya sakit dan sebagainya. Kemudian apakah Anda harus mengizinkan atau tidak? Tidak mudah semudah itu. Masalah izin pun harus ada persiapan hati. Mungkin Anda minta kepada Allah yang benar, ya Allah kuatkan hatiku atau jaga suamiku, terserah. Jadi berdoa yang baik, mengadu kepada Allah, nanti semakin Anda dekat kepada Allah, semua permasalahan itu akan hilang. Apakah di saat suami Anda tiba-tiba tidak berubah, tidak ingin nikah lagi, atau di saat menikah lagi Anda sudah punya persiapan. Yang penting dalam bahasa Anda itu bahasa, biarpun katanya saya percaya dengan syariat, cuman pakai cumannya sebenarnya ya itu kalimat cuma itu. Cuma saya sakit loh. Urusan sakit, orang ditinggal meninggal juga sakit, akan marah kepada Allah. Suami menikah lagi sakit, akan marah kepada Allah. Tentu di balik itu ada hikmah yang mulia. Maka Anda jangan sampai di balik itu semuanya Anda malah semakin terpuruk. Musibah itu macam-macam bentuknya. Ada anak sakit, ada anak meninggal. Suami sakit, suami meninggal. Istri sakit, istri meninggal. Itu semua kan kesedihan. Akan tapi apakah di balik kesedihan itu termasuk suami berpoligami adalah kesedihan.
Jangan sampai di balik kesedihan Anda membuat sesuatu nanti ternyata lebih membuat sedih di dunia dan di akhirat. Memang dari awal sebisa mungkin Anda jaga suami Anda jangan sampai dia melangkah ke sana. Akan tapi jika ternyata langkah ke sana adalah langkah yang memang tidak bisa dihalangi karena Anda tahu apa sebabnya, maka lebih baik didiskusikan dengan cara yang baik sehingga, mohon maaf, ini kadang diakui seorang perempuan, coba milihnya yang begini loh, padahal kalau seandainya izin dari awal juga belum tentu mau. Sebetulnya ada emosi yang mengiringi dia, sehingga paling enak adalah diskusi. Kalau seandainya ternyata suami itu harus melangkah kepada poligami, maka hendaknya poligami yang selamat seperti apa sih? Sakit iya, akan tapi lihat mengurangi sakit itu justru malah kalau bisa ya seperti itu. Kalau memang karena saya tidak ngerti kadar keinginan suami Anda seperti apa, daripada ibaratnya kan daripada di Anda ya, daripada dia mengambil seorang istri ternyata jahat kepada Anda dan sebagainya. Ini semua lebih baik diskusikan. Mungkin wah saya punya status, saya malu, gengsi, dan malu dan sebagainya. Anda bisa komunikasi dengan suami Anda. Mungkin suami Anda boleh menikah dengan catatan mohon agar saya tidak diberitahu atau tidak diekspos atau tidak ini. Ini adalah sebuah perjanjian dalam rangka tawar menawar kan. Mungkin Anda masalah takut Anda malu dengan keluarga Anda atau malu dengan teman-teman Anda dan sebagainya. Dan memang banyak hal seorang wanita menjadi terasa terpuruk itu adalah karena milieu, khususnya masyarakat Indonesia ini. Wanita di Indonesia adalah wanita yang berbeda dengan di sebagian negeri itu perempuan hanya di rumah saja. Sehingga suami poligami tidak merasa tertekan nih, terpuruk itu. Tapi kalau masyarakat ini punya kawan 1000 kawan, 1 juta kawan akan jadi tanya kenapa? Nah, bisa jadi berkomunikasi yang baik akhirnya apa? Iya bang, akan tapi dengan catatan begini kira-kira bisa enggak? Musyawarah tawar menawar dan sebagainya. Artinya karena pintu itu ada dan mungkin suami Anda sangat soleh sehingga ingin yang halal, sisi lain juga tidak mau zalim, maka bisa saja nanti melangkah ternyata salah. Atau mungkin dengan diskusi Anda yang baik malah menjadikan suami Anda nanti ya paling tidak bisa menunda ataupun pada akhirnya bisa membatalkan itu semuanya. Intinya jangan ada lintasan di hati bahwasanya Anda tidak senang dengan syariat sekecil apapun Allah tahu. Yang khawatir dihukum, kalau dihukum di dunia sederhana, tapi kalau dihukum di akhirat seperti apa? Di sisi lain kepada para suami, jangan main-main urusan poligami, ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang nikah sana sini, anaknya sana sini enggak dirawat semua. Istri tidak dididik, anak juga tidak dididik. Lah ini tanggung jawabnya apa? Satu istri saja tanggung jawab besar di hadapan Allah, bagaimana dua? Satu anak saja tanggung jawab besar di hadapan Allah, bagaimana anak sana sini? Kemudian juga kadang ini yang harus diwaspadai kalau ada suami yang berpoligami, hati-hati kadang-kadang di antara anak dengan anak akan terjadi antara ibu yang berbeda juga tidak benar-benar cara mendidiknya, akan muncul sifat ngiri di hati mereka, merasa ini dilebihkan dan sebagainya. Apalagi di saat ibunya juga tidak terdidik, ibunya hanya mengajari bagaimana menuntut sehingga mengatakan ayahmu tidak adil, yang satu ayahmu tidak menurut dua belah pihak ayahnya tidak benar, padahal ayahnya sudah berusaha adil hanya di pandangan. Kalau orang semakin rindu memang kadang-kadang merasa kurang terus, tapi bukan berarti tidak adil. 3 hari seperti 1 hari, seperti itu. Maka ini bahaya juga di anak, sehingga anak kadang-kadang bermusuhan karena ibunya berbeda. Maka ketahuilah kepada siapapun yang punya orang tua berpoligami, ketahuilah ayahmu satu. Jangan terputus silaturahmi hanya karena ibu yang berbeda atau ayah yang berbeda di saat ibunya menikah lagi. Ingat, ketahuilah bahasanya silaturahmi adalah sesuatu yang sangat diunggulkan, sangat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara yang semacam itu. Allah